Shalom para kaula muda GKI. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, kita punya hidup yang luar biasa karena kita mau percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Amin. Teman-teman, kembali lagi hari ini kita akan beribadah bersama di dalam ibadah online Ignite GKI. Dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh teman-teman remaja pemuda dari GKI Gondomanan dan teman-teman remaja pemuda dari GKI Wongso Dirjan. Sebelum kita mau memulai ibadah pada hari ini, kita menyatakan cinta kasih kita kepada semua kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan memberikan tanda kasih kepada mereka. Salam damai untuk kita semua. Salam damai. Mari bersama kita angkat suara kita nyanyikan nama Tuhan Allah. Biarlah sekalian bernafas memuji namanya. Bersama kita nyanyikan PKJ 28, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Bersama seluruh semesta, mari kita naikkan kabar syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia. Yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak darah orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Menarilah bagi Tuhan, bersukacitalah bagi namanya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap. Padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan, yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Teman-teman, seringkali di dalam kehidupan ini kita berjumpa dengan suatu pergumulan, kita berjumpa dengan suatu permasalahan, dan bahkan tantangan. Dan tak jarang pula ketika kita berjumpa dengan hal tersebut, kita terjatuh, kita stuck dengan keadaan, kita menyerah, dan bahkan kita lari dari permasalahan yang kita hadapi. Bahkan di dalam keterpurukan tersebut, tanpa kita sadari, sering juga kita mempertanyakan penyertaan Tuhan dan bahkan menyalahkan Tuhan atas keadaan kita.
Teman-teman, pada saat ini kita mau mengaku dosa kita bersama di hadapan Tuhan atas ketidakmampuan kita, atas tingkah laku kita yang mendukakan hati Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kembali Bapa, kami menghadap kepadamu dengan penuh rasa berdosa. Kami membawa kesalahan kami ini kepadamu ya Tuhan. Seringkali ketika kami berjumpa dengan keadaan yang mendesak kami, yang menekan kami terjatuh Tuhan. Kami lari, kami menyerah. Ya Tuhan, kami menyadari kesalahan kami tersebut. Kiranya Engkau yang mampu mengampuni dosa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami di depan-Mu ya Tuhan. Amin. Bagi setiap kita yang menyesali segala dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, Allah dengan kasih-Nya memberikan anugerah kepada kita di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama-sama kita sambut anugerah Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian dari PKJ 244. Sejenak aku menoleh. Sejenak kita melihat perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bukti nyata betapa Dia mengasihi saudara dan saya. Hingga aku di
Teman-teman, mari sebelum bersama-sama kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkannya, dan kita dimampukan untuk melakukannya, kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk persekutuan yang indah, yang boleh terjalin bersama-sama dengan Engkau. Saat ini Bapa, kami hendak mendengar firman-Mu, kami hendak belajar, kami hendak merenungkan akan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Mari Bapa, Engkau nyatakan setiap kehendak-Mu, agar kehendak-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu saat ini kepada kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan pewartaan firman pada saat ini. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-39. 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai 39. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpanggillah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit."
Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sema seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab aku belum pernah mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya, namun terlebih berbahagia ketika kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman, sekalipun hidup yang dijalani masing-masing orang tidak sama, tetapi tidak ada seorang pun yang tidak pernah bebas dari yang namanya masalah, dari yang namanya persoalan kehidupan, dari yang namanya tantangan dan pergumulan. Saya ingin mengajak teman-teman sedikit berefleksi dari pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama sebelum firman ini. "Sejenak aku menoleh, tapi pada bagian jalan itu penuh liku." Mari kita mencoba mengamati dan mencermati kalimat ini, dan kita menghayati betapa perjalanan yang berliku itu memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dari jalan yang berliku itu, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang membimbing kita, sehingga kita memiliki ketenangan hati. Kita puji bersama-sama pada bagian jalan itu penuh liku. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Ya, teman-teman, perjalanan kehidupan kita mungkin penuh dengan liku, penuh dengan tantangan. Tapi nyatanya, toh kita mampu melewatinya. Hingga ketika kita menoleh ke belakang, kita mampu melihat perjalanan yang telah kita lalui, kita tercengang. Tercengang akan karya yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Mungkin teman-teman ketika menghadapi tantangan itu, ada yang mampu bertahan dan kemudian terus melanjutkan perjalanan itu. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian menyerah, berhenti, atau memilih untuk lari dari persoalan. Teman-teman GKI, seperti tema kita pada hari ini, freeze, flight, or fight. Diam, bergeming, lari, atau hadapi dan berjuang. Seringkali ketiga pilihan ini menjadi pilihan yang seringkali kita jalani dalam menghadapi atau dalam ketika kita bertemu dengan yang namanya persoalan, tantangan, dan pergumulan kehidupan. Nah teman-teman, kisah Alkitab hari ini mengajak kita supaya kita bisa menghadapi tantangan dan kemudian bagaimana kita memiliki daya tahan untuk berjuang, mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Ada 4 hal yang bisa kita peroleh dari kisah Daud melawan Goliat ini. Yang pertama, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Saat tubuh dan perlengkapan dan juga persenjataan Goliat sama sekali sangat jauh dari yang Daud miliki, Daud tidak memandang hal itu sebagai kekalahan. Apa yang dimiliki lawannya, musuhnya itu tidak menimbulkan Daud ini ketakutan. Tapi dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap mau melihat kemahakuasaan Allahnya. Dan kita bisa melihat bagaimana reaksi Daud ketika mendengar intimidasi yang menakutkan dari seluruh prajurit Israel. Kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang ke-26, saudara-saudara. Apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara-saudara, ayat ini menggambarkan bahwa Daud ini sama sekali tidak memandang masalah. Tetapi dia mau fokus pada Tuhan yang dia sembah, yang dia yakini bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan dia. Dan dengan akal budi yang Tuhan beri, Daud memiliki strategi ketika akan menghadapi musuhnya. Yang dilakukan dia pertama kali adalah dia mencoba untuk memetakan masalah. Dia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencari tahu siapa sih sosok Goliat ini. Dan apa yang akan terjadi bila ada yang mengalahkannya. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Allah yang akan terus bertanggung jawab membimbing. Poin kedua dari kisah Daud mengalahkan Goliat ini adalah jangan pernah tawar hati. Di ayat 32 dituliskan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah teman-teman, coba perhatikan bagaimana Daud bisa begitu pedenya menghadapi raksasa Filistin itu. Dia loh hanya seorang anak kecil yang wajahnya masih kemerah-merahan dan bahkan keluarganya saja tidak menganggapnya sebagai anak yang berharga dan istimewa. Tapi yang luar biasa adalah kepercayaannya kepada Tuhan membuat dia percaya diri, membuat dia berani. Daud tahu bahwa jika Tuhan ada bersamanya, dia tidak perlu tawar hati terhadap apapun. Dan hal ini merujuk pada kitab Amsal, di mana di sana kita pun diingatkan bahwa dengan tawar hati ketika menghadapi masa-masa sulit, kekuatan kita akan segera menyusut sehingga kita tidak punya daya lagi untuk menghadapinya.
Teman-teman bisa membuka di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi pesan yang kita dapatkan dalam poin kedua, jangan tawar hati ketika engkau menghadapi tantangan dalam kehidupan. Poin yang ketiga, teman-teman, mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Selain fokus pada Tuhan saja, keberanian dan rasa percaya diri Daud saat diperhadapkan pada masalah besar timbul dari pengalaman-pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Dia menyadari, dia sangat sadar bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindunginya dalam setiap pekerjaannya sebagai seorang gembala. Dalam salah satu percakapannya dengan Raja Saul, Daud menyampaikan pengalamannya sebagai gembala yang pernah mengalahkan singa dan beruang yang berusaha menyerang domba-dombanya. Tadi dalam bacaan kita yang cukup panjang dijelaskan bagaimana Daud ini bisa berkelahi melawan singa-singa, bahkan melawan beruang gitu ya. Nah teman-teman, poin yang terakhir, poin yang keempat di dalam bacaan kita ini, memakai persenjataan yang ada padanya. Berbeda dengan Goliat yang diperlengkapi dengan persenjataan yang begitu lengkap dengan tembaga dan perisai. Kala itu Daud malah hanya punya sebuah ketapel di tangannya yang biasa dia gunakan ketika menggembalakan domba-dombanya. Kemudian Daud memilih 5 batu licin lalu ditaruhnya dalam kantong gembala yang dia bawa. Bahkan ketika Raja Saul mencoba memperlengkapi dia dengan pakaian perang, dia tidak mau karena dia tidak terbiasa mengenakannya, dia tidak pernah mengenakannya. Dia menolak mengenakan pakaian perang itu. Setelah itu dia datang mendekati lawannya, kemudian menghajarnya hanya dengan batu kecil yang ditembakkan melalui ketapelnya itu. Saudara-saudara, Daud hanya memakai apa yang ada padanya. Yang kedua, Daud mencoba mengingat pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan ketika Tuhan menolong dia ketika Daud menghadapi binatang-binatang buas. Dia merasakan berkat penyertaan Tuhan. Dan benda sederhana itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan raksasa Goliat. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita mencoba membandingkan reaksi kita pada umumnya ketika kita menghadapi masalah besar. Bukankah pikiran kita sering tertutupi oleh rasa takut? Bukankah diri kita sering menjadi cepat panik sehingga kita lebih cenderung fokus kepada apa yang tidak kita miliki ketimbang memeriksa terlebih dahulu apa yang ada pada kita? Dan ketika kita berada pada fase ini, seringkali kita memilih untuk freeze, diam aja, bergeming. Udah deh, gak usah melakukan apa-apa. Atau bahkan mungkin kita memilih untuk flight, lari dan menghindar dari besarnya masalah yang akan kita hadapi. Wah, aku gak mampu. Wah, aku gak bisa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, akan sangat baik apabila kita bisa tetap tenang dan kemudian kita melihat dahulu apa yang kita miliki sebelum kita buru-buru panik. Kita sering berpikir terlalu jauh. Kemudian kita mengabaikan bahwa solusinya mungkin saja bisa timbul lewat penyelesaian yang sangat sederhana. Bahkan kadang-kadang kita itu lebih senang untuk membayangkan yang mengerikan
Padahal apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu belum tentu terjadi dalam hidup kita. Seberapa banyak di antara kita yang sering melakukannya. Sehingga kadang-kadang kita takut untuk melangkah. Kita memilih untuk diam saja. Cari posisi aman kita. Bahkan kita memilih lari saja deh. Merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri dengan apa yang kita punya. Saudara-saudara, mungkin hanya sesuatu yang sederhana, tetapi seperti Daud, kita harus percaya bahwa di tangan Tuhan itu bisa menjadi senjata luar biasa untuk mengatasi persoalan. Dari semua cara yang dilakukan Daud, kemenangannya melawan Goliat juga tidak terlepas dari imannya kepada Tuhan. Daud tahu betul siapa Tuhan yang dia percayai. Daud terus menerima janji kemenangan yang dinyatakan Tuhan atas dirinya. Teman-teman, memang hidup di masa remaja bukanlah hidup yang gampang ya untuk dijalani. Ketika teman-teman berada pada fase masa-masa puber begitu, punya tantangan tersendiri. Mulai ada perubahan fisik, kemudian mulai bergaul, lebih senang bergaul dengan teman sebayanya. Di mana tentunya setiap kita ingin diterima secara sosial. Biasanya setiap kita pengen mencoba menunjukkan eksistensi diri kita di depan orang lain. Lebih-lebih di masa pandemi ini. Ada begitu banyak tantangan baru dalam kehidupan kita. Termasuk tentunya dalam hal studi dengan pola pembelajaran jarak jauh gitu. Di mana setiap kita juga dituntut untuk tetap memegang teguh integritas kita sebagai anak Tuhan. Gimana sih bisa tetap jujur ketika guru tidak ada di hadapan kita? Gimana ya kuliah ke depan nanti kalau pandemi ini terus berlangsung dan tidak tahu kapan selesainya? Sampai kapan kita akan seperti ini? Ketika saya mengobrol dengan anak saya yang mulai memasuki remaja, saya tanya kira-kira tantangan apa sih di masa pandemi ini buat kamu? Dia menjawab, enggak cuma LDR-an dalam hubungan, tapi LDR-an dengan teman-teman. Enggak bisa kumpul-kumpul. Pol mentoknya lewat Zoom atau Google Meet. Belum lagi lebih susah kalau pas kuotanya habis gitu ya. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita juga yang baru lulus kuliah? Bagaimana ketika banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena perusahaan ini bangkrut? Tentu ada banyak pertanyaan yang bisa jadi membuat kita takut dalam memandang masa depan. Sekali lagi teman-teman, bahwa tantangan itu kadang bisa tampak seperti raksasa yang besar, yang menakutkan kita. Dan tentu di depan akan begitu banyak raksasa yang menghadang laju perjalanan hidup kita. Tapi kita, kaum muda, tidak boleh berhenti melangkah. Hadapi raksasa yang ada di hadapan kita menjadi tantangan dalam hidupmu. Fight, bukan flight. Berjuang, bukan lari dari masalah. Bukan juga freeze, diam dan tidak mau mengerjakan apapun. Berjuang bisa diawali dengan memahami persoalan yang dihadapi, memetakan masalah,
sebenarnya apa sih persoalan utama. Kemudian kita mengukur kemampuan kita, kekuatan kita. Dan kemudian mengerahkan segala yang ada pada diri kita untuk bisa mengatasi persoalan dan tantangan dalam hidup ini. Saudara, apapun masalahnya, janganlah tawar hati. Tetapi beranilah dan berjuanglah hadapi musuh dengan mengandalkan Tuhan. Agar kita beroleh kemenangan. Bersama Tuhan, kita akan menempuh masa depan kita. Jangan takut, tetap lihat karya-karya yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang sama. Allah yang akan tetap menolong kita. Allah yang akan tetap menuntun kita. Sampai pada akhirnya kita mampu menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kaula Muda GKI, mari bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kaulah muda, kita menghadap Tuhan di dalam syafaat kita saat ini. Dan kita akan akhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang senantiasa turut hadir di dalam perjuangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, sebagai anak-anak muda-Mu, seringkali ketika kami berhadapan dengan tantangan demi tantangan kehidupan, di mana kami juga belum memiliki pengalaman yang cukup handal. Namun Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya cara sehingga kami mampu melewati persoalan, pergumulan, masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan telah mengizinkan kami boleh berada di dalam pergumulan hidup itu. Sebab ketika kami merasakan ada pergumulan itu, kami merasakan begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan biarlah Tuhan, ketika kami melihat kehidupan kami ke belakang, bagaimana Tuhan sudah menolong kami, bagaimana Tuhan sudah menuntun perjalanan hidup kami, hingga sampai saat ini, Tuhan masih memampukan kami untuk bertahan dan masih menikmati kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami memiliki karakter yang mau berjuang, bukan lari dari masalah, bahkan juga bukan diam dan tidak melakukan apapun. Terima kasih Tuhan, biarlah karakter kami boleh semakin Tuhan tumbuhkan,
Biarlah karakter kami boleh semakin menunjukkan karakter anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi setiap kami, di mana kami boleh menyelesaikan studi kami di tahun ajaran yang lama, hingga saat ini kami boleh memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam proses studi kami yang kami rasakan tidak mudah ketika kami harus melakukan studi secara online. Namun selalu ada pertolongan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk hasil yang boleh kami terima. Dan saat ini kami boleh menikmati masa-masa liburan ini. Biarlah Tuhan sebagai generasi muda, Kau anugerahkan kepada kami karunia-karunia yang menjadikan kami mampu berkarya, sehingga kami mampu memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini masih bergumul dengan persoalan dan tantangan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah firman yang bersama-sama kami dengarkan saat ini semakin menguatkan, meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa kami melalui persoalan ini, kami bergumul bersama-sama dengan Engkau. Hingga pada akhirnya, seperti yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan berkenan memberikan kami kemenangan. Bapak, kami berdoa untuk orang tua kami pun yang juga berjuang dengan pergumulan mereka, membesarkan setiap kami, mendidik kami. Kiranya Tuhan, Kau anugerahkan berkat kesehatan bagi mereka. Kau berikan hikmat, kesabaran, kebijaksanaan, sehingga mereka mampu menjadi teladan yang baik bagi kami, generasi muda. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, terlebih ketika saat ini pemerintah sedang berjuang untuk melakukan percepatan vaksinasi. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap upaya dan usaha yang dilakukan pemerintah untuk kami boleh segera keluar dari masa pandemi ini. Bapak berkati tenaga medis yang juga tengah berjuang menolong para pejuang-pejuang yang terkena COVID. Biarlah Tuhan, Kau memberikan ekstra kesehatan bagi tenaga-tenaga medis. Kau memberikan kesehatan dan juga kesadaran bagi setiap kami sebagai warga negara, agar kami mau patuh dengan protokol kesehatan yang ada, sehingga kami mampu memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Bapa, kami juga menyerahkan setiap pergumulan demi pergumulan yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu di hadapan Tuhan. Namun kami percaya Engkau adalah Allah yang berkenan menyelidiki setiap isi hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak mampu kami ucapkan. Bapa, seluruh doa sembahyang kami ini, kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau menaikkan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan didasari dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
saudara dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening di gereja masing-masing. Dan mari kita membawa persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh Tuhan diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau layakkan persembahan kami Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami mau menyerahkan sisa hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kaulah muda GKI, hidup ini memang tidak mudah. Namun bukan berarti kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Hidup yang kita jalani dibentuk dari cara kita merespon persoalan dan tantangan dalam hidup kita. So, keep fighting, hadapi dan perjuangkan hidup anugerah Tuhan ini dengan tetap mengandalkan janji Tuhan yang melindungi kita. Sebesar apapun cobaan, persoalan dan tantangan dalam hidup kita, tetap andalkan Tuhan karena Ialah yang memiliki hidup kita. Teman-teman, ibadah kita akan selesai, namun ibadah kita yang sejati akan terus kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita pujikan dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh.
Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.